Ya Sekedar perwakilan lah ya, gue ucapin selamat malam deh pokoknya, selamat datang di masterclass masterclass. Anjay. Anjay. Tangan. Masterclass ya, singkat Mas di sini Nanda. gue bakal Mas, sedikit cerita gitu ya tentang mungkin kalian udah tahu ya, cuman ya gue sedikit sharing aja. Judul singkatnya sih sekedar cerita tentang esai dari Mas Nanda. anjay. Gue ini baru buat Dengerin bilangnya amin 30 menit tadi jadi ya Jelek. Ya, Ini bagus. ini kan Ini sesuai bagus. request juga ya, sesuai request juga karena banyak yang minta. Oke. Nah sebelum kita mulai, gue disclaimer dulu nih ya. Satu nih, gue bukan yang paling coach, tapi gue yang bukan yang paling jago gitu ya. Jadi kayak masih banyak yang lebih jago dari gue. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada referensi gitu terus beda sama gue ya maklumin aja. Terus yang kedua, gue nggak nyiapin materi. Jadi kalau misalkan kalian lihat gue buat PPT, sebenarnya itu tujuannya buat layout aja gitu. Artinya biar buat tuh sesuai materi on point gitu, nggak terlalu melebar kemana-mana. Jadi gue juga ceritanya ya based on apa yang ada di kepala gue aja sama teman-teman. Gitu. Dan terakhir, SI itu menurut gue ya, itu tuh cerminan diri lo gitu. Jadi yang poin ketiga ini akan gue bahas lagi nanti di akhir topik utama gitu ya. Bertiga ya nih ya, gue disclaimer ya. Oke, lanjutnya kita masuk ke esai. Oh iya, definisi ya. Bentar, gue coba cari ini dulu deh. Mas Nanda, interupsi. Itu ada yang ngehalangin di tengah ini, di tengah. Oh, iya tadi gue buka Zoom, bentar. Gimana boleh, ya? Boleh dikepinggirin. Bentar, ini gue tadi buka Zoom soalnya, tapi gue end aja deh ya. Oke. Aman ya? Parah tuh Kimi Cok, udah disiapin Zoom malah pilih Discord Cok. Oke, kalau kita cari pengertian esai, karangan prosa yang membahas suatu pintas selalu dari sudut pandang pribadi penulisnya, ya boleh juga gitu. Terus gimana lagi ya? Biasanya KBBI kan ya, KBBI. Kita coba cek KBBI pengertian esai itu apa sih? Karena pengertian esai itu banyak banget gitu. Karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas selalu dari sudut pandang pribadi penulisnya, ya boleh juga sih, nggak masalah. Tapi kalau menurut gue, saking banyaknya definisi esai itu yang pada akhirnya definisi yang lu pakai itu adalah definisi yang lu definisin sendiri gitu ya, yang lu artiin sendiri. Kalau menurut gua definisi esai adalah di bagaimana lu melukis ide gitu ya, lu melukis ide dalam tulisan. 4 kata itu doang, melukis ide dalam tulisan. Melukis ya artinya kalau misalkan melukis, lu mendeskripsikan, lu menggambarkan apa sih ide yang ada di otak lu gitu. Ide itu apa? Ide itu segala sesuatu pikiran ataupun apapun wujudnya ya. Ide itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujud, dia tidak ada hak cipta untuk ide. Ide itu tidak ada hak cipta. Produk yang ada hak cipta gitu ya. Dalam tulisan. Jadi base-nya pasti tulisan gitu. Jadi bagaimana cara lu menulis itu bakal kelihatan di esai gitu ya. Itulah yang kenapa membedakan esai sama debat. Esai sama debat itu sebenarnya sama aja. Cuman bedanya kalau debat itu melukis ide dalam lisan, kalau esai melukis ide dalam tulisan. Itu menurut gue. Nggak tahu kenapa sih gue baru kepikiran ini aja sih sekarang, makanya gue kayak tulis melukis ide dalam tulisan gitu ya. Nah tujuan gue buat definisi ini biar kita tuh sama dulu pemahamannya gitu ya, parameternya dari esai. Jadi esai itu sebenarnya ada berbagai macam jenis. Jangan batasin esai itu di misalkan esai tentang ide ataupun tentang inovasi, nggak selalu juga. Bisa juga esai tentang kehidupan, itu juga bisa esai. Dan manfaatnya banyak banget ya. Kalau gue sih rangkumnya 3 aja. Yang pertama tuh banyak lomba, beasiswa, magang, kerja, dan berbagai jenis kesempatan yang pastinya menggunakan esai sebagai syarat utama. Itu gak usah ditanya lagi ya. Utamanya beasiswa sih. Jadi aku targetnya teman-teman di sini tuh bakal daftar nanti beasiswa. Amin gitu ya. Amin keterima dan nanti bakal ada esai gitu pastinya. Di situ aku juga berusaha untuk bantu gitu ya. Selain beasiswa, lomba itu banyak banget tuh lomba esai. Magang, daftar kerja tuh pasti nulis esai. Minimal motivation letter. Motivation letter tuh kayak karangan motivasi lah. Kenapa lu pengen join di divisi ataupun posisi yang lu pegang. Yang kedua itu benar-benar ngelatih otak banget gitu ya. Ngelatih otak banget tuh. Jadi kerangka berpikir otak lu tuh dilatih gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan lu udah nulis nih, lu udah nulis esai, lu nulis ide.
bagaimana membuatnya terstruktur, dan kalaupun lu diterapin di kehidupan sehari itu worth it banget gitu, bakal kebentuk dah. Khususnya tentang layout, POV, dan kreatif gitu. Layout itu apa? Layout itu bagaimana lu mensistematikakan tulisan gitu ya, biar sistematis dan orang tuh runtut gitu bacanya. Terus yang kedua ada VOV, jadi lu benar-benar lihat dari berbagai macam VOV loh, maksudnya ada helicopter view, ada holistic view, dan berbagai macam view lainnya gitu. Kreatif ya pastinya ide, kalau nggak kreatif juga sulit gitu ya. Kalau bisa ide itu harus kreatif. Yang terakhir itu, nggak terakhir ya, maksudnya dari 3 yang gue tulis, yang ketiga itu adalah asset skripsi dan desain dosen. Ini tuh benefit yang mungkin nggak semua orang bisa dapet, tapi kebanyakan kalau di universitas itu esai, kemampuan nulis esai itu kepake banget gitu. Ya. Dan di skripsi juga bakal kebantu banget. Kenapa sih orang rada-rada telat skripsi? Itu ada 2 alasan yang berdua. Yang pertama itu masalah ide, yang kedua adalah masalah penulisan. Jadi kalau misalkan kalian udah terbiasa untuk tulis esai, gampang gitu. Aman sampai sini? Oke, aman. Aman. Terus tipsnya gitu ya, tips. Jadi kita langsung poin aja ke tips. Nah, yang pertama itu ide lo apa sih gitu ya? Ide lo tuh apa boy gitu ya. Nah, kalau di esai, ide itu benar-benar jadi protagonis utama. Jadi dia benar-benar sosok si tokoh utama di sebuah karya gitu ya. Jadi kalau minimal ide ini bobotnya paling besar di penilaian esai. At least 30% sampai 50%. Apalagi masalah originalitas dari ide tersebut. Originalitas itu maksudnya adalah seberapa ori sih, seberapa unik ide lu itu di mata juri ataupun mata pembaca. Gitu ya. Jadi benar-benar ide itu penting banget di esai. Kalau lu ngomong berargumen, ide lu juga penting gitu. Jadi sebenarnya esai itu nggak jauh-jauh dari bagaimana cara lu beropini gitu. Cuman bedanya sama tulisan. Oke ya. Selanjutnya ada beberapa hal yang bisa lo lakukan untuk melatih ide lo ini. Yang pertama, banyak-banyak baca jurnal, buku, koran, ataupun referensi lainnya yang bentuknya tulisan. Kenapa gitu ya? Nah, kalau lo semakin banyak baca jurnal, buku, ataupun itu, kemampuan lo nulis tuh pasti bakal meningkat. Percaya deh, meskipun nggak langsung ya, cepat atau lambat, gaya penulisan lo akan meningkat gitu. Di sisi lain, ide lo tuh juga akan naik level juga. Kelihatan kalau misalkan ide, oh ini ide yang anaknya sering baca buku atau jurnal gitu. Kelihatan nanti. Terus yang kedua itu tahu masalah yang relevan. Ini tuh benar-benar, ini gue kayaknya udah terlalu kunci banget sih. Ini kunci banget, tahu masalah yang relevan. Jadi kayak misalkan sekarang masalahnya apa gitu. Misalkan Sungai Are gitu ya. Misalkan kalian analisis kenapa sih ada orang sampai bisa hanyut gitu ya. Apa gue mengurangi rasa hormat gue, kenapa sih ada orang yang sampai bisa hanyut gitu di Sungai Are? Itu kalian analisis gitu supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi gitu. Itu relevan banget dan juri pasti akan senang akan baca itu gitu. Masuk gue. Yang ketiga, coba cari kekurangan dari ide misalnya ini. Contoh, kalau sekarang itu mobil konvensional kan masih tetap dipakai gitu ya, tapi kalian cari aja gitu, oh kekurangannya. Kalau misalkan dari sisi pengelolaannya, manajemen dari pembuangannya itu masih bisa berbahaya gitu ya kalau misalkan jumlahnya banyak, karena kan hasilnya karbon gitu ya, karbon monosida. Jadi benar-benar bisa merusak ozon, terus juga bisa merusak lingkungan dan berbagai macam dampak negatifnya. Sehingga solusinya apa? Solusinya adalah mobil listrik gitu. Mobil listrik dengan pembuangannya berupa liquid gitu. Jadi aman lah bagi lingkungan gitu. Dan yang terakhir yang gue bisa kasih di kesempatan kali ini itu adalah cari relasi dan pengalaman. Betul, ini suara gue masih aman nggak? Aman. Oke, cari relasi dan pengalaman. Nah, kenapa sih gue kotakin warna kuning gitu ya? Jadi relasi dan pengalaman ini benar-benar sebagai akselerator lu dalam membuat esai gitu. Kelihatan kalau misalkan juga ide lu tuh kualitas banget, pasti lu ada relasi dan pengalaman yang mendukung gitu. Relasi itu kayak gimana? Misalkan gue tuh nggak jago di apa misalkan ya. Misalkan gue nggak jago di fisika gitu. Gue cari orang yang jago fisika, gue tanya sama dia, gue ada ide ini nih yang berkaitan sama fisika banget.
jelasin dong kayak gini. Atau lu punya saran gak buat gue? Atau lu punya ide-ide yang deket-deket nyerempet ide gue ini gak kayak gitu? Itu bakal ngebantu banget. Terus juga pengalaman pasti. Kalau pengalaman nggak usah ditanya sih. Jadi semakin lu sering ikut kegiatan yang pakai esai, itu pasti bakal secara gak langsung ningkatin kemampuan lu di nulis esai. Ini tips yang pertama gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin disimpan dulu dari terakhir. Yang kedua itu ada layout dan formatting gitu. Ada layout dan formatting. Yang pertama untuk layout buat yang unik dan pas sama ide yang lo bawa. Layout itu sistem simpelnya itu format ataupun struktur yang lo mau bawa. Contoh, gue ada dua nih. Sebenarnya ada berbagai macam jenis layout ya, tapi yang gue bawa nih contoh yang gue sering pakai aja. Yang pertama tuh yang dasar banget, pendahuluan isi penutup. Kalau di esai itu tidak pernah disebutkan secara eksplisit, dalam artian tidak kayak kalau kalian kan udah baca TTKI ya. Kalau misalnya TTKI kan bab 1 pendahuluan apa isinya 1.1, 1.2 dan sebagainya. Bab 2 isi apa aja 2.1, 2.2 dan sebagainya. Kalau esai nggak perlu. Tapi ada sih beberapa yang perlu, tapi kebanyakan nggak tidak disebutkan secara eksplisit. Isinya apa? Pendahuluan, isi, penutup. Ya kayak cara lu ngomong di pidato sama juga gitu, kayak pendahuluan, isi, penutup gitu. Tapi lu juga bisa bawain layout yang lain. Contoh gue sering juga bawa ini yang kedua, masalah, urgensi, solusi, kesimpulan. Kenapa gue bawa masalah pertama? Karena kayak gini ya, ini kunci lagi sih. Kalau lu buat esai, pembaca tuh pasti nggak akan baca esai lu secara keseluruhan gitu lah. Pasti mungkin satu paragraf atau dua paragraf pertama aja. Jadi kalau misalkan paragraf pertama lu nggak menarik, lu bakal skip, percaya deh. Kayak gitu. Jadi pastikan paragraf pertama tuh lu bener-bener kayak wah memukau banget lah. Meskipun belakangnya biasa-biasa aja gitu. Gue juga sering kayak gitu. Tapi bener-bener impresi pertama tuh di paragraf pertama, apalagi judul. Ya. Jadi gue selalu bawa masalah pertama gitu. Bawa masalahnya pertama, yang kedua urgensinya. Kenapa sih gue harus ngebahas masalah ini gitu? Contoh, apalagi ini misalkan, ini deh ya, energi terbarukan ya. Kenapa sih energi terbarukan ini penting untuk dibahas? Oh karena di 2045 nanti kapasitas kita sebagai penyetok sumber daya alam itu sudah mulai menipis dan diprediksi akan mengalami masa ambangnya di tahun tersebut. Otomatis itu bagi pembaca udah ngerti, oh ya masalah ini memang penting dan cocok untuk kita lanjutin baca. Kalau misalkan lu bawa masalah tapi masalahnya tuh nggak ada urgensinya sama sekali, kadang itu pembaca males gitu karena ya udahlah nggak ada masalahnya juga gitu kan. Kayak misalkan lu bahas masalah luar angkasa gitu yang kayak masih 100 tahun lagi pun belum tentu akan jadi gitu ya. Itu mungkin kadang pembaca ada yang nggak begitu suka gitu, tapi nggak masalah sih kalau misalkan kalian mau buat ide yang seimajinatif mungkin nggak masalah juga. Yang ketiga tuh solusi ya, lu kasih solusi apa, lu buat runtut lah pokoknya dengan mekanismenya dan berbagai macam fakta-fakta pendukung gitu. Kesimpulan ya pastinya berbagai macam hal yang lu udah jelasin semuanya dalam satu paragraf. Kalau gue biasanya di esai kesimpulan pasti satu paragraf, gue nggak mau buat 2 paragraf. Orang tuh cukup 1 paragraf dengan 5 kalimat itu udah cukup banget buat menggambarkan esai. Beda sama kayak tulis. Beda sama LKTI ya. Bukan kalau esai itu termasuk kayak tulis juga. Cuman kalau LKTI itu kan laporan ya, itu beda lah. Yang kedua tentang format tulisan. Nah, gue ada contoh nih. Format tulisan ini juga nilainya cukup besar ya. Jadi kalian kalau buat esai nanti pasti dikasih tentang sistematika penulisan. Itu syaratnya kalian harus perhatiin banget kayak biasa lah gitu, ada A4, Eviorama 12, terus line spacingnya 1,15, kadang 1,5, kadang 1 gitu ya. Biasanya marginnya kiri 4, atas kanan bawah 3, justified atas kanan kiri gitu ya. Jadi benar-benar diperhatikan banget. Kadang yang orang tuh ngeremehin sistematika tulisan, jadinya kayak oh ini kurang, minus, akhirnya nilainya drop gitu. Itu ya, layout dan formatting. Selanjutnya adalah yang ketiga gitu ya, permainan kata dan persuasif. Menurut gue benar-benar esai ini soal permainan kata gitu sih. Jadi gunain kutipan, fakta,
metafora gitu ya. Kalau esai nggak apa-apa, kalau laporan kayak tulis nggak boleh. Dan berbagai jurus lainnya yang bisa memukul hati pembaca gitu. Dan katanya ada kata persuasif ya, artinya buat ide lu yang sebelumnya itu abstrak banget, mungkin ide gue yang sebelumnya itu nggak jelas banget ide gue, tapi dengan cara gue bisa meyakinkan pembaca kalau ide gue nih mungkin banget untuk dibuat itu. Lu kasih tahu, oh gue buat mekanismenya gini, kalau misalkan kayak gini gue bakal kayak gini, jadi jelas gitu runtut berpikirnya. Lu juga support dengan fakta-fakta yang ada. Contoh, misalkan mobil listrik itu kalau di Indonesia tuh terlalu imagine gitu kan kalau sekarang, meskipun di luar udah ada. Kita bilang aja, bukan kita bilang aja sih, maksudnya kalau emang ada fakta yang mendukung, kita cantumin, kalau misalkan penggunaan baterai fuel cell gitu ya, baterai fuel cell itu di Indonesia potensi gede banget karena Indonesia tuh punya sumber listrik yang besar gitu untuk dikembangin. Jadi itu kan seolah-olah mobil listrik tuh bisa ternyata di Indonesia, meskipun market place kita atau market cap kita belum sampai sana. Itulah kasar. Mungkin itu sih 3 tips utama, dan tips yang terakhir gue nggak tulis di sini sih. Kenapa gue nggak tulis ini? Karena ini balik ke pribadi masing-masing, yaitu jujur sih. Karena di esai itu penting banget sih untuk jujur. Misalkan gini, misalkan lu bawa fakta, lu jujur gitu bawa fakta yang lu pegang. Karena kalau misalkan sampai pembaca atau penjuri lu tahu kalau lu bawa fakta yang salah, itu fatal banget. Apalagi esai tentang kehidupan gitu ya. Misalkan lu disuruh buat esai, ceritakan dong esai tentang kehidupan lu gitu dari awal sampai lu bisa di posisi yang sekarang ini. Kalau lu terlalu melebihkan, kan biasanya kita melebihkan kayak gue dulu suka apalah, kira gue dapet juara ini gitu, kayak sekarang terlalu melebihkan, apalagi sampai terlihat sombong, itu fatal banget juga, ya. Jadi saran gue, buat se-wisely aja, dan apa yang lu tulis itu harus lu bisa lu pertanggungjawabkan lah gitu ya. Jadi apa yang lu tulis itu yang lu pertanggungjawabkan. Khususnya beasiswa yang kayak beasiswa unggulan itu benar-benar lu harus bisa pertanggungjawabkan apa yang lu tulis. Biasanya kelihatan kok nanti pas wawancara gitu, ini kayak anaknya melebih-lebihkan, kelihatan banget nanti pas wawancara. Biasanya kayak gitu. Dari kating-kating gue juga bilangnya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini tuh sebenarnya udah masuk ke 2 poin sih, latihan gitu ya. Kayak jelas lah kalau misalkan esai pasti ini kan technical ya, skill technical, jadi harus sering latihan. Gua ini ambil salah satu esai yang gua pakai gitu waktu gua buat waktu SMA nih, judulnya Cafe Candy gitu ya, Cafe Candy permen dari kombinasi ekstrak ya, intinya gitu udah sebagai imunomodulator alami gitu. Intinya kayak dia bisa merekayasa atau kayak memproduksi insulin gitu ya, sehingga mencegah meningkatkan sistem imun gitu ya di masa pandemi. Nah kalian bisa lihat gue tuh bawa isu pandemi, yang mana gue buat SMA tuh tahun 2020, itu masih awal banget pandemi, jadi esai ini tuh bakal kuat banget posisinya gitu lah gitu. Saya itu waktu itu kan belum ada vaksin ya, jadi gue buat sesuatu yang alami, yang dimana setiap orang bisa buat, setiap orang bisa punya, caranya juga mudah untuk meningkatkan sistem imun, karena pada saat itu nggak ada vaksin gitu. Bentuknya apa? Bentuknya candy, permen, semua orang suka gitu. Jadi kayak gue ngerasa posisi gue waktu itu ini masih kuat banget, tapi sekarang agak kurang relevan sih karena udah ada vaksin kan. Jadi ide itu bener-bener ini ya, periodik banget gitu ya, jadi ada masanya. Jadi benar-benar nggak ada tuh yang namanya ide terbaik, nggak ada yang namanya esai terbaik, itu semua ada masanya, dan tergantung juga siapa yang membaca. Kalau misalkan menurut juri si A bagus, tapi menurut gua belum tentu bagus. Jadi benar-benar sesuai sama masing-masing. Selanjutnya ini contohnya, di gua awal kayak basa-basi dulu lah, dewasa ini seluruh dunia kembali menghadapi krisis yang sangat serius akibat munculnya pandemi COVID-19 gitu ya. WHO telah mendeklarasikan, gue pakai kata mendeklarasikan seolah-olah ini kayak perang gitu ya, virus SARS-CoV-2 gitu ya, COVID-19 yang menyebar ke banyak negara gitu. Nah, gue kutip dari Maret 2020 gitu. Gue biar makin memanasi si pembaca, gue bilang kalau per 26 Juli ini 2020 ada 15 juta jiwa gitu, itu tuh udah banyak banget gitu kan. Dan sampai ujung-ujungnya gue di bawah
bilang di sisi lain dengan di luar pandemi ini ternyata fasilitas kesehatan Indonesia tuh masih belum bagus gitu ya, tidak dirancang untuk kasus-kasus pandemi seperti ini gitu. Jadi dibutuhkan solusi lain yang bisa mencegah ataupun meningkatkan sistem imun di saat COVID gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang gue pengen sharing utamanya gitu ya. Intinya di esai ini bakal banyak kepake banget, khususnya apalagi kalau misalkan kalian pengen ikut beasiswa ataupun ikut lomba, itu banyak banget. Dan gue juga feel free aja sih kalau misalkan kalian nanti mau buat ada esai gitu ya, terus kalian kayak Gir, gue mau nanya ini gitu, boleh sabi aja gitu. Meskipun gue nggak bisa ngasih jawaban yang pasti 100% itu benar, ya setidaknya itu bisa membantu lah. Mungkin agak kadang agak telat gitu bahas, tapi santai aja gitu. Dan terakhir gue tutup sebelum sesi pertanyaan. Nah, gue benar-benar baru kepikiran juga kayak kalau misalkan gue tuh udah mengalami berbagai macam kekalahan ya di lomba esai ini, dan gue juga mungkin sempatlah beberapa kali menang gitu. Ketika gue kalah, di situ lu akan diajar gitu ya, lu akan diajar bagaimana orang lain itu bisa memenangi esainya gitu. Kalah itu gue inget banget, salah satu kekalahan gue itu benar-benar dari kekalahan itu waktu itu gue malu banget tuh kalahnya, karena gue kalahnya telak banget. Tapi di sana gue diajarin gitu, oh gini loh cara buat esai, gini loh cara lu brainstorming ide yang benar-benar bisa out of the box gitu. Dan ketika lu menang, lu inget, lu belajar di sana gitu ya. Lu ketika sekalinya lu menang, lu akan tahu, oh pattern buat menang tuh kayak gini. Lu akan belajar polanya gitu ya. Kalah lu diajar, menang lu belajar gitu. Jadi jangan sampai ketika lu menang lu berhenti belajar, di situ lu akan kalah sih. Kayak gitu. Di sini benar-benar konsistensi lo diuji, ide lo akan dibandingkan, dan kerja keras lo akan dilihat. Kalau mau nyerah, lihat lagi tujuan esai lo mau apa. Kalau misalkan tujuan esai lo mau cari beasiswa, carilah. Kalau misalkan tujuan esai lo mau menang lomba, capai. Itu aja sih dari gue. Oke, kita mungkin lanjut ke sesi tanya jawab. Gimana guys? Ada yang masih kedengar gak sih suara gue atau? Masih dong. Baik, gimana kawan-kawan sekalian? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Masa yang ngadain acara nggak mau nanya sih? Jangan yang lain dulu, Bambang. Ya apa duluan lah, boleh lah. Sudah sangat jelas sekali gitu kan Mas Nanda ini membeberkan apa namanya materinya. Saya ingin bertanya. Anjay. Monggo izinnya. Baru join Apakah slide-nya akan di-share? Tipikal kuliahan aja ya. Pertanyaannya ya buat dasar ya. Ya, udah berasa kuliah ya. ya udah berasa Nggak ada kalau kelas. ada yang gua. Kelas malam anjir. Ya ada deh, kalau nggak ada yang mau nanya gue yang nanya dah. Oke, monggo. Kalau tips buat esai kehidupan gimana, kan katanya kan esai itu kan ide. Nah, maksudnya kan kita kan kalau misalnya disuruh bikin esai kehidupan tuh idenya tuh apa sih? Maksudnya kan kita kan cuma menceritakan, bukan memberikan ide. Nah, itu gimana? Oke. Nah, ini tips banget nih dari gue nih. Kebanyakan orang pasti akan cuman menceritakan tentang kisah hidupnya dia, kayak dari lahir di mana, terus pendidikannya gimana sampai akhirnya dia bisa sampai sekarang. Tapi gini, kalau lu nulis esai untuk kehidupan, itu lu tetap akan membawakan ide gitu. Idenya apa? Idenya adalah konflik yang terjadi di hidup lu gitu. Misal nih, gini. Gue bukan orang yang paling pintar di TB, ya jelas. Gue juga bukan yang kayak, gue tuh biasa-biasa aja lah gitu. Tapi gue karena gue waktu itu kayak ikut lomba penelitian kan. Ikut lomba penelitian itu benar-benar nguras biaya banget. Jadi kalau esai itu kan benar-benar ide ya. Artinya lu nggak perlu buat idenya itu jadi kenyataan. Lu cukup meyakinkan dan lu persuasifin pembaca. Beda sama lomba penelitian. Lomba penelitian tuh lu harus buat idenya, dan which is itu bakal ngeluarin biaya. Belum lagi kalau lu gagal, wah itu parah banget sih. Belum lagi transportasi, waktu, uang, tenaga, dan berbagai macam faktor lainnya. Karena gue nggak dibiayain sama orang tua gue buat lomba penelitian, ya udah gue cari uang sendiri kan. Cara gimana? Waktu itu gue ajar gitu. Meskipun gue nggak pinter-pinter amat ya, tapi gue senang aja gitu ngajar. Ya udah, gue dapat uang di sana. Gue ceritain tuh,
karena saya cukup tertarik dengan bidang penelitian ini, ya udah akhirnya saya buka usaha di mana itu uang di sana akhirnya saya putar kembali untuk ikut lomba penelitian. Dari lomba penelitian itu, oh misalkan menang lagi, akhirnya dapat uang lagi, gue putar lagi tuh, gue sebagian misalkan 40% gue bawa ke sistem ngajar gue, 60% gue putar lagi buat lomba penelitian selanjutnya, terus bergulir seperti itu gitu. Konfliknya apa? Konfliknya itu, oh lu tuh ada masalah nih dalam hidup lu, passion lu ini tapi lu kendala akan uang gitu misalkan. Ya udah lu ceritain solusinya adalah lu ngajar. Nah kayak gitu. Jadi kalau bisa sih pastinya kan di kehidupan kita tuh akan ada masalah gitu ya. Lu pilih salah satu masalah yang berkesan di hidup lu dan lu bisa cari solusi. Kayak gitu. Mudah-mudahan kejawab nggak Tan? Berarti masalah mental nggak bisa ya? Ya udahlah. Oh bisa banget. Misalkan gue masalah mental. Mungkin gue ceritanya kan kayak gini. Gue belum kepikiran nih, tapi yang ada otak gue tuh kayak gini. Saya memang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, ya. Tapi di kampus saya sendiri tekan akademiknya pada saat itu cukup besar dan itu memang berdampak pada keadaan mental saya gitu ya, keadaan mental saya. Nah, kalau lu bisa lu ceritain dah, oh pada saat itu benar-benar mungkin bisa menjadi salah satu titik terendah dalam hidup saya gitu. Tapi dari sana juga lu isiin kayak gimana lu cara mereverse itu. Oh, dari sana juga saya belajar bahwa memang kehidupan itu tidak bisa lurus-lurus aja gitu. Dari sana juga saya belajar bagaimana memanajemen si stres ini, si kesehatan mental ini supaya tetap bisa berjalan gitu sebagaimana mestinya. Lu jelasin kayak gitu, lu menurut gue pembaca tuh bakal seneng juga sih. Apalagi masalah kesehatan mental tuh kan relevan banget ya sama setiap orang. Tapi bakal memenangkan beasiswa nggak? Mungkin, sangat mungkin. Kenapa tidak? Masalahnya adalah ya lu harus coba gitu kan, lu belum coba, harus coba. Kalaupun ide lu ditolak gitu ya, misalkan lu kalau ya worst case-nya nggak lolos esai gitu ya, lu jangan patah sama ide lu gitu. Mungkin aja ide lu tuh masih belum relevan untuk saat ini, tapi ketika nanti momennya, ide gue tadi tuh itu tuh permen biasa yang cuman untuk meningkatkan sistem imun. Udah, itu tuh sebenarnya kalau dicari penelitiannya itu kan banyak ya, penelitian tentang sistem imun itu ya. Cuman karena gue saat itu sedang pandemi, akhirnya orang tuh kayak, ini tuh lagi relevan banget nih. Atau mungkin nanti ada kasus tentang ditemukan mahasiswa Universitas X mengalami bunuh diri akibat kesehatan mental. Dan dulu tulis itu benar-benar poinnya kuat banget. Gitu. Udah menjawab ya? Jawab kok. Oke. Kira ada lagi? Mumpung gue masih bisa sharing. Ayo guys, nanya apa aja boleh, tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Boleh sih. Gue penasaran siapa aja sih? Oke. Jakarta, Bu. Mas Kimi nggak mau nanya, Mas Kimi? Ini Mas Kimi nih. Bukan Mas Kimi, Mas Abdan. Kita ada Mas Nanda dan Mas Abdan di sini. Itu kan gue udah bilang kan, itu benar-benar dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi lu akan taruh materai gitu. Sedih banget sih biasanya ya kalau esai yang benar-benar lombanya bagus pasti naruh materai kan sana. Karena apa yang ditulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi seandainya ketika nanti ada masalah, ya lu siap untuk sesuai hukum gitu lah. Serem betul. Ya memang gitu. Itulah hak cipta gitu ya. Esai beasiswa unggulan gue yang kemarin gue terima. Gue bilang kayak gini pertama ini gue karena waktu itu gue terinspirasi dari banyaknya
korban COVID gitu ya. Besar dan kecil suatu hal menjadi relatif tanpa perbandingan. Gitu. Satu akan terlihat kecil jika dibandingkan dengan 1000, 1000 akan terasa begitu jauh jika dibandingkan dengan 1 juta. Bahkan 1 juta pun bisa merasa malu dan dipandang sebelah mata oleh pihak tertentu. Artinya kayak mungkin lu kalau gaji lu 1 juta tuh di mata orang lain tuh kayak ya udah kecil gitu, angka yang kecil. Namun gitu ya, tapi ketika kita membicarakan 1 jiwa, maka nilainya tidak akan bisa dibandingkan. 1 korban COVID-19 itu akan sama aja dengan 1 juta korban kena bom gitu. Jadi benar-benar 1 jiwa dan 1 juta jiwa itu tidak bisa dibandingkan itu. Mereka tuh jiwa yang tidak bisa suatu satuan yang tidak bisa dibandingkan. Dan itu relevan terhadap peningkatan kasus COVID gitu. Kita nggak bisa diam gini aja gitu. Kita nggak bisa diam gini. Padahal ini esai tentang kehidupan gitu. Jadi gue tergantung lu bawa apa gitu. Judul gue penentu garis akhir gitu. Ya singkatnya kayak gitu dah. Lu bisa kembangin sebagai macam jenisnya gitu. Apalagi Anjay, Seman 3 dan pasar. Seru. Oh iya, jadi benar-benar kelihatan kok. Jadi saran gue sih kalian baca-baca banyak buku atau apa gitu, itu benar-benar ngebantu banget. Atau kalau mau studi kasus gitu boleh aja sih. Kalau misalkan kalian ngasih aku topik apa, terus gue langsung buat esainya tuh sekarang juga boleh sih kalau kalian mau. Tapi kalau lagi nggak sabar juga nggak apa-apa. Coba nih topiknya Davage. Bener nih, kalau gue sih nggak apa-apa. Takutnya sih orang tersinggung aja sih. Bercanda. Apa ya? Misalkan ini tips browsing ya. Mungkin beberapa orang udah tahu, tapi mungkin ada di antara kalian yang masih belum tahu juga. Gue share di sini. Misalkan kalian mau topik apa gitu, gay gitu ya, LGBT gitu ya. Jangan deh. Berani nggak ya? Jangan. Ntar aku malah bukan ke trigger ya, lebih ke apa ya? Apa ya? Pancing. Kim, kasih topik dong Kim. Oh jadi Kim, topik ini kenapa bila hasil harus di apa? Ini dah Gak apa jadi. sih Ini. esainya? Bentar, aing mikir dulu. Topik yang bagus. Bahaya lolicon bagi masyarakat coba. Bukan cok, ini pengaruh streamer terhadap penonton di bawah umur. Waduh, butil kematian, butil kematian. Kecil kematian. Streamer Butil kematian. harus streamer terhadap penonton di bawah umur. ini ya. Ya. Oke, biasanya gue buat layoutnya dulu sih, kayak misalkan apa ya topik yang lu mau bahas gitu ya, misalkan pendahuluan gitu. Oh, misalkan pendahuluan tuh buat yang pertama tuh perkembangan teknologi gitu ya, karena kan kalau misalkan di streamer itu erat kaitannya dengan teknologi gitu. Misalkan teknologi live stream gitu ya, streamer. Terus lu tambahin studi kasus di Nimo TV gitu. Lu tau pada Nimo TV nggak sih? Oh. Terus yang kedua itu, ini lu analisis nih setiap judulnya nih, oh pengaruh. Oke, berarti lu akan bahas tentang impact gitu ya. Jangan lu bahas streamernya gitu, lu lebih ke impact dari streamer itu terhadap penonton di bawah penonton. Perkembangan teknologi, terus bisa juga dihubungin ke pandemi kan, karena sekarang lagi pandemi kan, kayak dengan adanya pandemi. Jadi peningkatan jumlah penonton live stream gitu. Nah ini poin-poinnya. Terus yang ketiga itu ternyata tidak banyak orang sadar akan dampak dari live streaming ini gitu. Nah baru masuk ke khususnya anak di bawah umur.
Lu definisi dari anak di bawah umur itu apa? Karena nggak semua orang tahu definisi anak di bawah umur. Jadi lu masukin definisinya apa gitu. Misalkan di bawah umur yang lu maksud itu adalah yang belum punya atau yang belum punya KTP gitu deh. Misalkan ya, yang belum punya KTP atau di bawah 17 tahun gitu ya. Ini pendahuluan. Nah sekarang lu masukin urgensinya. Urgensi masalah ini penting mengingat berdasarkan studi kasus adiknya Kimi gitu di Harvard ditemukan bahwa anak di bawah umur cenderung memperhatikan kosakata, memperhatikan visual dan kosakata memperhatikan visual. Ditemukan anak di bawah umur cenderung memperhatikan visual dan kosakata di media dalam proses pembentukannya gitu ya, atau perkembangan di media dalam proses perkembangannya. Nah udah segini aja pendahuluannya gitu ya. Tinggal lu kembangin lagi dalam bentuk kalimat gitu. Misalkan gue sih seringnya pakai dewasa ini, atau dengan perkembangan teknologi gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang kian pesatnya dengan perkembangan teknologi yang kian pesatnya, gimana ya? Aku mau bridging ke impact-nya yang ke seluruh pelosok masyarakat gitu. Dengan perkembangan industri yang kian pesatnya, membuat informasi, berbagai informasi dapat tercapai ke seluruh dunia tanpa dibatasi ruang dan waktu. Terus masuk salah satu hasil perkembangan teknologi adalah live stream yang semakin menjamur gitu. Jadi kalau misalkan di essay tuh lu boleh pakai kata-kata metafora kayak gini, menjamur di media sosial. Nimo TV gitu ya. Nimo TV sebagai platform live stream. Misalkan nih berdata nih live stream dengan penonton terbanyak di Indonesia. Nimo TV sebagai platform live stream dengan penonton terbanyak di Indonesia mendistrupsi, gue lupa tulisannya gimana, mendisrupsi gimana ya tulisan mendisrupsi, gue lupa ya. Terbanyak Indonesia mengubah cara pandang khususnya generasi milenial gitu, generasi Z gitu ya. Lu lanjutin lagi ke poin selanjutnya, tidak banyak orang sekitar gitu ya.
katakan dampak yang diberikan. Kepada anak gitu. Anak, cara pandang, atau ini kan gue maunya nulis kepada anak khususnya kepada anak khususnya yang di bawah umur gitu ya, di bawah, khususnya yang di bawah. Nah, kalau misalkan lu lihat di situ ada kata khususnya 2 kali gitu ya. Kata khususnya 2 kali, jadi kalau bisa hindari pengulangan kata sih, jadi harus ada sesuatu yang lu hilangin gitu. Ini kenapa nggak bisa dihilangin? Oke. Jadi gue hilangin yang ini aja. Cara pandang pada generasi Z. Di bawah umur. Lu definisiin anak di bawah. Anak di bawah umur menurut Prof. Hakim adalah anak yang belum tahu anak yang masih berusia di bawah 17 tahun. Di sisi lain, studi kasus di sisi lain riset dari Harvard menunjukkan bahwa visual dan kosakata sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Segini, ini udah pendahuluan nih. Kurang lebih kayak gitu sih cara gue buat esai gitu ya. Kira-kira menjawab. Ada orang nggak sih? Oh masih. Masih lah, masa enggak? Gimana Mas Abdan? Jadi gue biasanya buat layout dulu, intinya gue buat layout apa aja yang gue mau tulis. Jadi kadang kalau lagi males ya nggak gue buat juga sih layout. Jadi kayak apa yang ada di otak gue tulis aja di sini gitu. Gitu guys. Gimana? Ada yang mau dibahas lagi nggak? Gimana Mas Abdan atau yang lain? Atau mungkin Akmal? Belum, dari mana-mana. Mantap. Sorry cok, aduh astaga, mic aing mati tadi. Aing ngomong dari tadi. sorry. Coba Jadi, apa yang pengen ditanya nama Mas Abdan? Jadi kira kita tuh intinya biar mempermudah nulis esai itu kita break dulu jadi poin per poin, kita apa ya bukan dijelasin apa ya kata-katanya dijabarkan dulu gitu ya. Kalau ya cara orang beda-beda sih ya, tapi kalau kayak mau ngikutin cara gue juga salah. Kalau gue biasanya kayak gini gitu. Dari yang gue lihat sih, kalau ini ya, kalau membuat saya kayak gini tuh kayak paling mudah buat dimengerti gitu. Bukan mudah secara dalam membuat esainya sih, mudah untuk mencapai ide, mencapai apa yang mau ditulis gitu kan. Paling mudah tuh kayak gini sih, sangat. Iya, yang tetap sih. Jadi ya kalau semua bisa karena biasa gitu kan. Jadi benar-benar kalau mungkin kalau pertama-tama banget nulis kayak gitu ya pelan-pelan aja dulu, kayak nggak harus buru-buru gitu, santai aja. Terus tapi dengan lu buat poin-poin kayak gitu itu membantu, ataupun lu buat kayak diagram alur berpikir itu juga ngebantu gitu. Gue tuh sering sih kalau sebelum buat, biasa gini,
gue tuh bisa dikasih waktu 1 bulan nih buat esai gitu ya, dikasih topik ini masalah A gitu. Yang lama tuh sebenarnya nyari idenya. Gue bisa nyari ide tuh bisa berbulan-bulan bahkan. Jadi kalau misalnya dikasih waktu 1 bulan, mungkin gue bakal pakai 3 minggunya itu buat nyari ide doang gitu, nyari ide doang. Tapi ini beda-beda ya setiap orang ya. Kalau gue nulis esai itu 3 hari atau 1 hari pun nggak masalah sih. Yang penting idenya lu dapet gitu, idenya lu dapet dan jelas lu udah tahu kayak gimana konsepnya. Itu yang bikin lama. Kenapa lomba esai itu biasanya ya juaranya tuh kayak dikasih hadiah yang gede-gede gitu? Karena mahal idenya. Kayak gitu. Oh ya, mantap. Mantap ini. Gue nggak tahu ya bakal gitu bakal berguna atau enggak, tapi ya mudah-mudahan. Atau Kim mau nyoba nulis esai gitu Kim? Iya Kim, bagus Kim. Belum ada persiapan. Ya, Gak apa-apa, gue bantu revisi. Bentar ya. Ini gue juga lagi menyiapkan sesuatu. Wis, tetap sih. Anjay. Sudah siap. Susah banget ya. Biasa sama bulan ya Kim ya? Amin. Kalau keterima. Iya Tuhan, susah anjir. Ya, dilanjut dulu sama yang lain monggo. Ya, Ya, gue paling itu aja sih. Kalau balik lagi ke slide, ini motivasi yang gue bisa kasih ke kalian gitu. Dan ya kalau motif lebih gitu, join kelas premium guys, anjay. Anjay. Nah, itu tuh masih kelas basic, kelas premium ada lagi enggak bercanda. Nah, ya. Biasanya kalau gue abis jelasin orang tuh ada kayak gitu. Ya sedikit refreshing. Biasanya kalau join kelas premium kalau mau berlangganan 1 bulan ya mungkin harga bisa diatur lah. Bercanda guys. Itu aja sih.